Ibu Saudara, Anda dan saya ini dipanggil dengan spesial, katakan spesial. Apa yang membuat Anda dan saya spesial gitu ya. Kita mau buka sama-sama di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ini ayat sejuta umat, betul. Kayaknya nggak usah buka pun Anda sudah paham gitu ya. Anda sudah hafal di luar kepala gitu kan. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Betul, ini ayat yang sudah sangat familiar, betul. Nah, apa yang spesial sih Bapak Ibu Saudara? Dikatakan karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ayat ini tidak berhenti sampai sini Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tahu bahwa Yesus itu ngomong sama siapa hari itu? Ada yang bisa jawab? Ketika Yesus berbicara ini, memberikan perintah ini, memberikan amanat agung ini, Yesus itu berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi sebelum kita itu pergi dan jadikan semua bangsa murid, yang pertama kali kita harus jadi seorang murid. Karena itu tadi saya katakan bahwa panggilan Anda dan saya itu spesial. Kenapa? Karena Anda dan saya dipanggil untuk menjadi seorang murid. Murid itu bukan orang yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan belajar gitu ya. Apa istimewanya dari seorang murid? Kenapa kok Tuhan itu pengen kita jadi seorang murid? Bukan jadi orang-orang biasa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita itu selalu dihadapkan oleh banyak hal. Dihadapkan oleh beberapa pilihan gitu ya. Hari ini kita mau happy atau kita mau sedih, kita mau menang atau kita mau kalah, kita mau antusias atau kita mau biasa aja. Atau kita mau hidup yang biasa-biasa, atau kita mau jadi hidup yang luar biasa. Saya percaya itu hanya sebatas sebuah keputusan, katakan keputusan. Ya, itu hanya batasnya hanya sebuah keputusan. Kalau hari ini Anda dan saya dihadapkan oleh beberapa pilihan gitu ya. Anda mau hidup ya biasa-biasa, atau Anda mau hidup yang luar biasa, maka itu batasnya hanya sebuah keputusan. Kita mau mengambil keputusan, aku mau biasa-biasa atau aku mau luar biasa, itu ada di tangan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah kita perlu punya kemampuan gitu ya, untuk kita itu memilih mengambil sebuah keputusan yang benar di dalam hidup Anda dan saya. Karena kita harus memilih dengan benar. Memilih yang baik itu biasa. Mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi memilih yang benar itu butuh sebuah kedekatan dengan Tuhan. Itu butuh sebuah hikmat di dalamnya. Bukan cuma sekedar mengambil sebuah keputusan. Mengambil sebuah keputusan kalau itu baik kita mudah kok ambilnya. Oh iya ini jelas baik gitu ya. Tapi ketika baik dan benar itu disandingkan, maka belum tentu kita akan memilih yang benar. Kenapa? Karena yang benar belum tentu baik. Yang benar belum tentu menyukakan hati Anda dan saya. Yang benar belum tentu mudah untuk diambil. Betul atau betul? Karena itu kebanyakan kita akan memilih untuk aman aja. Saya mau ambil yang baik aja. Toh ini sudah baik kok. Enggak perlu yang benar. Nanti kalau aku sudah agak pinter, nanti kalau aku sudah mulai sungguh-sungguh, aku akan mulai ambil yang benar. Padahal Tuhan enggak mau kita cuma ambil yang baik. Tuhan mau kita ambil yang benar, katakan amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita punya kemampuan mengambil keputusan-keputusan yang benar gitu ya, maka kita perlu yang namanya pemuritan di dalam hidup kita. Kita perlu ada di dalam sebuah covering rohani. Kita perlu ada di dalam sebuah komunitas. Untuk apa? Untuk kita ini diarahkan. Saya percaya mengambil sebuah keputusan tertentu dalam hidup kita. Apalagi mengambil yang benar itu bukan hal yang mudah. Karena itu kita perlu ada orang-orang yang mensupport Anda dan saya. Mendukung Anda dan saya.
untuk tetap ada di tracknya Tuhan, yaitu mengambil sebuah keputusan yang benar. Tadi saya katakan yang benar belum tentu enak, yang benar belum tentu baik, yang benar belum tentu berkenan di hati kita. Yang benar tentu pasti berkenan di hati Tuhan, tapi belum tentu di hati Anda dan saya. Yang benar seringkali harus melukai daging kita. Yang benar seringkali harus membuat kita menurunkan ego Anda dan saya. Untuk apa? Untuk kita benar-benar mengambil sesuatu itu yang benar menurut apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum Tuhan itu ngomong pergi dan jadikan semua bangsa muridku, dia melakukannya terlebih dahulu. Pemuritan Yesus tidak lama, dia hanya memuridkan 3 tahun. Tapi 3 tahun ini 3 tahun yang berkualitas. 3 tahun ini 3 tahun yang mengubah hidup banyak orang. Pelayanan yang hanya sekecil, hanya singkat itu. Tapi dia boleh menorehkan setiap nilai-nilai yang benar yang sampai hari ini kita itu hidupi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau dikenal menjadi gereja yang bukan gereja yang penuh dengan banyak orang. Oh ya, gereja Mawar Ciaron Samarinda itu gereja yang besar gitu ya. Gereja yang gedungnya bagus gitu ya. Gereja yang luar biasa fasilitasnya enggak. Saya berdoa bahwa Anda dan saya, gereja ini dikenal menjadi gereja yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, aku ngalami sesuatu di gereja ini. Biar kita dikenal karena hadirat Tuhannya. Kita dikenal karena Anda dan saya hidup di dalam pemuritan itu. Ketika mereka melihat Anda dan saya, mereka tahu ya aku percaya kalau itu jemaatnya GMS. Karena hidupnya itu ada buah-buah di dalamnya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama, kita mau baca ya di dalam Markus 6 ayat yang ke-30 sampai yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita yang sangat sering kita dengar gitu ya, yang sering dibuka dari segala macam sisi. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar pemuritan Yesus di peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesuatu yang sederhana tapi ternyata ini memberi dampak buat banyak orang. Oke. Nah, kita baca sama-sama, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak gitu ya. Beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Oke, saya stop sampai situ Bapak Ibu Saudara. Di sini ketika kita baca sekilas gitu ya, kita baca dari ayat 30 sampai tadi 33 gitu ya. Kita mendapati ada 2 kelompok. Oke, yang pertama adalah kelompok murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok orang banyak. Jadi ketika murid-murid Yesus itu habis pelayanan mereka kumpul lagi dengan Tuhan gitu ya. Kemudian mereka bilang ayo Tuhan tuh ajak kita ke tempat yang lebih sunyi, kita istirahat gitu kan. Nah tapi ketika mereka berjalan gitu kan, orang banyak itu melihat mereka. Nah kelompok yang kedua adalah kelompok orang banyak. Satu kelompok murid-murid Yesus, satu kelompok orang banyak. Apa yang kita akan pelajari dari ini? Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-31 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mengapa kita harus jadi seorang murid adalah karena murid itu tidak datang dan pergi. Murid itu tinggal tetap, murid itu stay Bapak Ibu Saudara. Stay di sini tinggal tetap itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang komitmen. Dikatakan tadi orang banyak itu datang dan pergi. Ya,
Orang banyak itu bisa come and go. Gereja ini juga begitu. Anda mungkin liburan dari satu tempat, Anda datang ke tempat ini gitu ya. Anda mungkin kembali mudik ke tempat ini. Anda bisa come and go. Tempat ini terbuka untuk semua orang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh enggak mau kita itu cuma penuh dengan orang-orang yang datang dan pergi. Tuhan itu mau Anda dan saya itu menjadi pribadi-pribadi yang stay. Yang punya komitmen di dalamnya. Saya percaya ketika Anda mungkin ada di sebuah tempat di gereja lokal di mana Anda berada mungkin gitu ya. Anda hari ini mungkin hanya liburan ke tempat ini, Anda datang ke tempat ini, Anda mudik gitu ya. Anda mungkin hanya transit aja, it's okay. Tapi yang penting Anda punya sebuah wadah dalam hidup Anda. Anda punya tempat dalam hidup Anda di mana Anda itu dimuridkan. Orang yang datang dan pergi itu tidak akan pernah dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang tinggal tetap. Orang-orang yang komitmen, orang-orang yang mengambil sebuah keputusan, aku mau ada tempat ini, aku mau memberikan diriku untuk aku jadi murid dan aku mau dimuridkan, itu akan berbeda. Orang-orang yang memberikan dirinya buat Tuhan, gitu ya, ada di dalam sebuah gereja lokal, dia akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Bukan berarti bahwa yang datang dan pergi nggak dapat hal yang baik, dapat. Tapi kalau diibaratkan seperti ini, kalau Anda menanam, Anda pingin tanam sesuatu gitu ya, tanam apa misal buah gitu ya, buah mangga atau buah apa gitu ya. Kan kalau ibu-ibu seneng berkebun gitu kan. Anda mau tanam sesuatu, Anda taruh di sebuah wadah. Mungkin wadahnya pertama kecil, pot yang kecil. Anda taruh di situ, Anda kasih pupuk, Anda siram gitu kan. Nanti ketika dia mulai bertumbuh, tanaman itu mulai bertumbuh, agak besar. Anda tahu nih, saya mau tanam buah apa, ya. Misal nih kalau tanam mangga kan nggak mungkin ditaruh di pot, gitu kan. Anda akan pindahkan tanaman itu, kemudian Anda mulai ambil sebuah lahan di rumah Anda mulai masukkan di lahan itu, kemudian Anda mulai tutup dan Anda mulai kerjakan, oke? Kemudian Anda mulai siangnya, Anda mulai lakukan, Anda mulai pelihara tanaman itu. Nah, bisa Anda bayangkan kalau misal Anda taruh itu di dalam sebuah pot gitu ya. Kemudian Anda pindahkan lagi di pot yang lebih besar. Anda cabut lagi, Anda tanam lagi gitu ya. Terus Anda kerjakan seperti itu. Anda mungkin tanya, tetap tumbuh kasih ya? Tetap tumbuh. Tapi pertumbuhannya tidak maksimal. Dibandingkan dengan yang Anda cuma pindah sekali karena Anda tahu bahwa oh ya ini nanti akan jadi besar, Anda taruh di satu tempat yang bagus, taruh di tanah yang subur tentunya, ya tanah yang sehat tentunya, Anda taruh di sana, Anda pelihara di sana. Pertumbuhannya sama-sama bertumbuh, pasti gitu ya, tapi maksimal atau enggak itu enggak. Yang di sini yang Anda cabut tanam gitu ya. Dia bisa berbuah enggak? Bisa, tapi akan jauh lebih lambat dibandingkan yang di sini. Dibandingkan dengan tempat di mana Anda taruh di situ, Anda lakukan pekerjaan yang baik di situ. Dia bisa bertumbuh, dia lebih cepat, lebih sehat, semuanya bisa lebih bagus gitu ya. Buah bisa berbuah lebih cepat. Akan ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga pemuritan dalam hidup Anda dan saya. Untuk kita bisa bertumbuh dengan besar, sehat, kita perlu ada di dalam sebuah wadah yang tepat. Wadah itu kita namakan CG, wadah itu kita namakan gereja. Hari ini mungkin Anda bukan orang yang stay di tempat ini, Anda mungkin orang yang tadi saya katakan Anda sedang liburan atau Anda sedang transit tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biar setiap Anda dan saya bukan menjadi seseorang yang cuma datang dan pergi di sebuah ibadah. Dimanapun Anda berada. Tapi mulailah ambil sebuah komitmen. Aku mau jadi orang yang punya komitmen. Aku mau ada di dalam sebuah gereja dan aku mau dimuridkan di dalamnya. Aku mau mengambil bagian di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang yang datang dan pergi ya. Jadilah murid. Karena murid itu tinggal tetap. Murid itu punya komitmen di satu tempat. Percayalah ketika Anda mulai memberi diri Anda, aku mau gitu ya. Aku mau dimuridkan, aku mau lebih lagi. Anda akan melihat bagaimana progres kehidupan Anda. Bukan cuma progres berkat Anda,
Gitu ya. Berkat itu akan mengikuti Anda, Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana progres kerohanian Anda dan saya. Kita tidak akan jadi orang yang biasa-biasa. Kita akan jadi orang yang bisa mengambil sebuah keputusan yang benar tadi. Kenapa? Karena kita dimuridkan. Ketika kita dimuridkan, kita itu bisa berdampak. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, percayalah bahwa orang yang bisa memuridkan gitu ya, itu dia adalah orang yang pernah dimuridkan. Kita nggak akan pernah bisa memuridkan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengajar sesuatu kepada orang lain kalau kita nggak pernah diajar, kalau kita nggak pernah dimuridkan. Pasti, apa yang mau kita kasih ke orang lain? Apa yang mau kita beri buat orang lain kalau kita sendiri tidak pernah dilatih? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari, jadilah jemaat-jemaat yang menjadi seorang murid. Biar gereja ini dikenal bukan karena cuma jumlahnya yang banyak. Enggak, tapi gereja ini dikenal menjadi gereja yang punya banyak murid. Bukan banyak orang datang dan pergi. Biar bangku-bangku ini penuh dengan orang-orang yang aku ini murid. Aku memberikan diriku, mendedikasikan hidupku untuk aku ada di gereja ini, digembalakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah produk dari sebuah pemuritan. Kalau Anda hari ini lihat saya ada tempat ini, gitu ya, yang kenal saya, gitu kan. Ada dipercaya hal-hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tahu saya 13 tahun yang lalu, mungkin Anda tidak akan pernah berpikir saya ada di depan Anda. Saya bukan orang yang bisa berdiri depan sini untuk bicara dengan orang aja malu gitu ya. Kalimatnya tidak tertata rapi, saya nggak mengerti gitu ya. Saya nggak paham gitu kan. Saya secara penampilan, secara karakter semuanya gitu ya. Nggak mungkin ada di tempat ini kalau Anda kenal saya 13 tahun yang lalu. Tapi karena saya ada di dalam sebuah pemuritan, saya punya pemimpin yang concern dengan hidup saya, yang memikirkan hidup saya. Anda bisa lihat Anda hari ini saya ada di hadapan Anda. Prosesnya panjang, bukan proses yang singkat. Untuk ada di tempat ini, untuk ada di hadapan Anda. Tapi itu membuktikan bahwa pemuritan itu penting. Dan ketika pemuritan itu berhasil, Anda sedang mencetak orang-orang yang luar biasa. Saya tidak bilang saya luar biasa, tapi hari ini saya bersyukur saya ini dimuridkan di gereja ini. Saya bersyukur saya punya pemimpin-pemimpin yang sabar gitu ya. Yang sabar dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Yang nakal ini, tapi Tuhan taruh pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, pemimpin-pemimpin yang cukup hebat untuk bisa menaklukkan seorang Shirley. Mungkin orang lain tidak akan tahan gitu ya, tapi Tuhan taruh pemimpin-pemimpin yang tepat dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, percayalah setiap pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup Anda, itu bukan pemimpin yang kacangan, bukan pemimpin yang yang pupuk bawang, bukan. Tuhan taruh dia dalam hidup Anda, sekalipun mungkin Anda berkata bahwa kualitasnya di bawahku share, usianya di bawahku share gitu ya. Secara pengalaman, secara segala sesuatunya masih di bawah gitu ya. Percayalah ketika dia ditaruh di dalam hidup Anda, dia diletakkan di dalam kehidupan Anda, dia punya otoritas yang Tuhan taruh yang tidak Anda miliki. Dia adalah orang yang punya jadi payung rohani dalam hidupmu dan dalam hidupku. Secara kapasitas mungkin, secara kualitas mungkin belum Bapak Ibu Saudara, bukan enggak punya kapasitas itu. Setiap kita itu belajar, setiap kita itu berproses, bukan jadi orang yang langsung bisa, bukan jadi orang yang langsung jadi, enggak. Setiap kita itu mengalami yang namanya proses. Karena itu dimulailah dari orang yang menjadi orang yang aku mau komitmen. Aku mau jadi orang yang sungguh-sungguh. Ya. Aku mau memberikan diriku, hidupku ada di dalam sebuah gereja dan di dalam sebuah kepemimpinan seseorang. Hari ini mungkin aku gak lihat dia adalah orang yang capable, orang yang bisa, orang yang sanggup gitu ya. Tapi kalau kita jadi orang yang rendah hati. Aku mau, ya muridkan aku. Mungkin hari ini
kita melihatnya masih satu mata gitu ya. Kita masih anggap remeh orang itu. Tapi kalau kita ada di dalam pemuritannya, kita tunduk di dalamnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, satu waktu Anda akan melihat, ya orang ini adalah orang yang tepat untuk memuridkanku. Kalau bukan dia, mungkin aku tidak jadi apa-apa hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, jadilah murid yang punya komitmen, yang siap gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-34 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mengapa seorang murid itu penting? Jadi murid itu penting karena hanya murid yang punya tujuan hidup. Karena hanya seorang murid yang punya goal dalam hidupnya. Anda tahu mengapa Anda duduk di tempat ini? Anda tahu mengapa Anda harus datang CG tanpa di follow up? Anda tahu mengapa Anda harus melayani Tuhan tanpa didorong-dorong, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena Anda murid. Murid itu tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Murid itu tahu apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Beda dengan orang banyak. Orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan gitu ya. Saya minggu ini mau ke A, saya minggu depan mau ke B gitu kan. Mana gereja yang entertainnya bagus, mana gereja yang pembicaranya bagus, yang keren gitu kan. Saya mau ke sana. Dia lakukan itu setiap kali, Bapak Ibu Saudara. Itu orang banyak. Dia datang karena melihat sesuatu. Beda dengan murid. Murid itu datang karena tahu tujuan kenapa dia datang. Dia tahu tujuan kenapa hari ini saya ada di sini. Kenapa Anda dan saya berkomitmen di gereja ini kita tahu. Why? Tapi orang banyak enggak. Orang banyak itu cuma datang lihat, oh ya keren dia tempatnya ya. Wow keren ya, LCD-nya besar ya. Oke selesai, minggu depan oh wah mau ke gereja yang PAW-nya bagus gitu ya. Yang WL-nya itu ekspor gitu ya dari tempat lain gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa jadi pribadi yang seperti itu. Kalau Anda berkata bahwa aku ini murid, maka Anda adalah orang-orang yang Tuhan itu taruh Anda menjadi seseorang punya tujuan hidup. Tidak kemana-mana. Tahu bahwa aku itu bertumbuh di sini, aku diberkati di sini, dan aku akan melayani di sini. Kenapa? Bukan cuma sekedar saya ini cinta Tuhan, enggak gitu ya. Itu alasan klise menurut saya. Anda ada di sini kenapa? Ya karena saya cinta Tuhan. Memang di gereja lain Anda enggak cinta Tuhan. Betul? Tapi Anda harus tahu, why? Kenapa Anda ada di tempat ini? Kenapa Anda tertanam di tempat ini? Mengapa gereja ini bisa jadi wadah yang sehat buat Anda? Anda harus tahu itu, Anda harus cari itu. Kenapa? Loh kenapa share kan cukup kan aku cuma datang, itu cukup kan aku komitmen, aku jadi oke aku datang CG, aku jadi murid. Kenapa aku harus tahu? Why? Reason. Untuk aku kenapa aku harus komitmen di tempat ini. Kenapa? Karena gereja ini tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Kami ini tidak sempurna. Full timer yang ada tidak sempurna. Pemimpin-pemimpin yang ada itu tidak sempurna. Ketika satu waktu kita diizinkan untuk bergesekan. Kita diizinkan masuk di dalam sebuah proses. Hanya komitmenlah yang membuat Anda dan saya stay di tempat ini. Itulah yang membuat Anda dan saya bilang, enggak apa-apa. Sekalipun aku harus berproses dengan orang ini, enggak apa-apa. Aku ke gereja ini bukan karena orang ini. Aku ke gereja ini karena aku lihat Tuhan dan aku diberkati di tempat ini. Aku bertumbuh di sini, aku ngalami Tuhan di sini. Karena itu kalau hari ini diizinkan gesekan dengan seseorang, itu proses pendewasaanku. Minimal aku tahu aku ini tambah dewasa. Minimal aku tahu aku ini tambah jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu carilah sebuah alasan kenapa Anda ada tempat ini. Karena ketika Anda mengalami proses, Anda tidak gampang buy GMS, tidak GMS-GMS-an lagi ya. Oke, tidak CG-CG-an lagi. Saya mau pindah ke tempat lain. Banyak kok yang terima saya. Ada berapa banyak orang yang berkata seperti itu?
Ada banyak gereja yang terima saya. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya tekankan hari ini kepada Anda dan saya. Gereja ini enggak cari orang banyak. Gereja ini cari murid. Anda datang tempat ini, Anda komitmen tempat ini, Anda adalah orang-orang yang mau dimuridkan. Mungkin Anda sering dengar ya, atau Anda belum pernah dengar. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang berkata bahwa kita itu enggak takut kehilangan jemaat. Kok sombong? Enggak sombong. Itu keluar dari sebuah kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau kami takut kehilangan Anda, kami jahat dengan Anda. Kami tidak mengasihi Anda. Kenapa sih? Loh, Anda bisa bertumbuh lebih baik tempat lain kok. Kok kami gandoli Anda? Kok kami tarik Anda, kami ikat Anda? Enggak. Kalau Anda bertumbuh tempat lain, silahkan. Kami senang Anda bertumbuh di tempat lain. Dimanapun Anda berada. Tidak harus tempat ini. Karena itu, kalau di MSJ saya selalu bilang gitu ya, kelas My Spiritual Journey di bab pertama, itu kan, saya selalu katakan kepada para peserta, biar MSJ ini menjadi sebuah filter Anda. Belajarlah di kelas ini. Kenali nilai-nilai gereja ini. Sampai di bab 4 gitu kan, selesai kelas ini berakhir, pikir matang-matang. Pikir masak-masak. Aku mau di sini atau enggak. Nilai-nilai ini aku cocok atau aku enggak cocok. Saya masih sampai kasih beberapa saya tarik lagi. MSJ 2. MSJ 2 kan sudah punya NIJ share gitu ya. Sudah mau melayani loh. Saya masih tetap bicara. Sekalipun Anda sudah lulus MSJ 2. Kalau ternyata nilai MSJ 2, nilai pelayanan kita tidak sesuai dengan yang Anda mau, yang Anda pikir, Anda boleh tetap mengundurkan diri. Anda boleh tetap cari rumah yang tepat buat Anda. Bapak Ibu Saudara, kami tidak mau jadi gereja yang menghambat pertumbuhan Anda. Kami tidak mau jadi wadah yang toksik buat setiap Anda. Karena itu kami mau memastikan bagi Anda yang hari ini tertanam di tempat ini. Yang hari ini bilang aku ini murid. Ya, berikan dirimu. Mari dedikasikan hidupmu. Izinkan pemimpin-pemimpin memuridkan Anda. Izinkan Anda ada di dalam sebuah pengembalaan. Biar gembala-gembala itu jadi payung rohani di hidup Anda. Yang berjaga-jaga di hidupmu. Yang berdoa buat hidupmu. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa hari ini, saya bisa ada di tempat ini hari ini. Itu karena doa-doa pemimpin saya. Belum, ini mungkin hari ini Ko Yudi, Cik Debbie, Ko An, Cemel enggak ada gitu ya. Mereka lagi berangkat gitu kan. Tapi tahukah Anda, pagi-pagi mereka sudah WA. Jadi hari ini pelayanan ya. Tuhan berkati pelayanan Shirley. Biar jadi berkat. Kemudian ada tadi Cemel juga gitu. Cemel voice note, dia bisa telepon. Dia tahu saya mungkin lagi riweh gitu ya. Dia voice note, dia doakan saya. Bapak Ibu Saudara, kita ini punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ada orang-orang yang berdoa buat Anda dan saya. Bukan cuma sekedar hari ini ada melayani ya sudah selesai. Enggak. Tapi ada orang-orang yang berdoa. Enggak dibayar. Oke? Enggak dapat apa-apa kalau Anda berhasil. Kalau Anda sukses, Anda ngalami kemenangan demi kemenangan. Kami enggak dapat sedikit pun dari kredit Anda. Tapi ada orang-orang yang memberikan hidupnya, air matanya, hatinya untuk Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu berikan hidup kita dimuridkan. Karena murid itu tahu tujuan hidupnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-35 sampai ke-36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, murid itu tampil apa adanya. Murid itu punya rasa aman dengan Tuhannya. Murid-murid ini capek. Anda ketika baca ini tahu ya, mereka dari pagi, mereka pelayanan di tempat lain, kemudian mereka kumpul, mereka mau istirahat aja, orang banyak sudah lihat mereka gitu ya. Orang banyak sudah ngejar mereka. Tidak ada waktu untuk mereka istirahat. Dikatakan untuk makan aja mereka nggak ada waktu. Kemudian, dan itu terus berjalan. Sampai menjelang malam, hari sudah mulai gelap. Murid-murid ini capek, kita pasti pernah capek ya, capek banget gitu ya.
kalau kita sudah pelayanan sudah dari pagi sampai malam itu sudah kayak ya apa tinggal 5 watt gitu kan, waktunya tenaganya sudah kayak ya shalom gitu kan. Mata itu sudah mau tutup gitu aja kan. Nah, murid-murid juga hari itu juga ngalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke Tuhan, dia bilang Tuhan sudahlah suruh mereka pergi, suruh mereka pulang, suruh mereka cari makan. Sudah kayak aku capek, aku lelah hari ini gitu kan. Sudah gak punya tenaga gitu kan. Mereka datang apa adanya. Murid itu datang apa adanya. Mereka gak datang dengan, ya Tuhan masih ada banyak orang, kita harus melayani mereka gitu ya. Kita harus antusias buat mereka gitu kan. Kita harus ini. Enggak, mereka tampil apa adanya. Mereka datang ke Tuhan dengan, ya aku tuh capek loh Tuhan, beneran aku tuh lelah gitu ya. Boleh enggak segera pulang, ayo kita segera tidur Tuhan, boleh istirahat ayo, boleh gitu kan. Kalau kita boleh ngomong bahasa kita hari ini gitu ya. Boleh dibantu, boleh lebih cepat gitu kan. Nah tapi itu murid. Orang banyak peduli enggak? Enggak. Orang banyak pusing enggak? Enggak. Tapi murid capek, dia datang ke Tuhan, Tuhan please help me, help us gitu ya. Tolong kami Tuhan. Kami lelah gitu kan. Murid itu datang apa adanya. Hari ini apapun kondisi Anda, datanglah apa adanya dengan pemimpinmu. Enggak usah datang dipermak bagus gitu ya. Anda ngalami masalah, ditanya gimana kabarnya. Baik C. Gitu ya. Terus kemudian kalau ditanyain apa gitu, gimana kabar keluarga? Luar biasa. Tuhan berkati gitu ya. Padahal Bapak belur. Padahal lagi ngalami sesuatu. Gimana kerjaan? Luar biasa. Padahal lagi ada hutang di kiri dan kanan. Bapak Ibu Saudara, murid itu datang apa adanya. Murid itu orang yang enggak malu. Ya aku nih capek Tuhan. Aku nih lagi ada masalah. Aku nih lagi berbeban berat. Karena itu aku datang. Karena itu aku datang ke Tuhan. Aku datang ke pemimpinku. Kuatin aku ya, support aku ya, aku enggak sanggup, aku enggak mampu. Karena itu please angkat aku, doain aku, bangun hidupku lagi. Aku enggak mau nyerah, ya kan? Karena itu aku butuh seseorang untuk aku bisa lebih kuat. Murid itu seperti itu. Tuhan Yesus marah enggak? Enggak. Tuhan cuma bilang orang-orang banyak belum pulang di ayat yang berikutnya. Tugas kita kasih mereka makan. Tuhan tahu enggak murid mau capek? Tahu, Tuhan dia capek kok gitu kan kalau boleh ngomong. Tuhan dia capek. Tapi Tuhan lihat, Tuhan ajar hari itu, malam hari itu pemuridan terjadi. Di tengah-tengah capek itu gitu ya. Tuhan ajar tetap mereka. Jiwa-jiwa ini tanggung jawab kita. Mau secapek kita, mau secapek apapun Anda dan saya. Ada orang-orang yang perlu kita selamatkan. Ada orang-orang yang perlu kita support. Ada orang-orang yang perlu kita doakan. Ayo sekali lagi, gak apa-apa. Ya kasih mereka makan. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Wow, Tuhan tahu murid-muridnya capek. Dan Tuhan juga tahu kalau murid-muridnya itu sudah mengerjakan yang terbaik. Kok bisa saya tahu itu? Karena Tuhan tanya. Tuhan enggak turun kemudian Tuhan cari sendiri. Enggak, Tuhan tanya apa yang ada padamu. Dan murid-muridnya enggak tunggu ya sebentar ya Tuhan, tak cari ya Tuhan ya apa yang ada pada mereka gitu kan. Enggak, mereka bisa langsung jawab. Tuhan yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu berarti murid-muridnya itu sebelum datang ke Tuhan, Tuhan aku capek gitu ya. Dia melakukan bagiannya. Dia tetap memperhatikan jiwa-jiwa itu. Mereka tetap memperhatikan domba-domba yang tidak bergembala tadi. Tapi mereka cuma punya 5 roti 2 ikan. Karena itu mereka datang, Tuhan aku cuma punya ini. Tuhan cuma bilang buat mereka berkelompok. Berkelompok itu berbicara tentang komunitas. Tidak dalam lingkungan banyak. Berkelompok. Tuhan mulai berdoa dan terjadilah mukjizat 5 roti 2 ikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Murid adalah orang-orang yang datang apa adanya. Kami tidak butuh orang yang hebat Bapak Ibu Saudara. Kami memerlukan orang-orang yang mau dimuridkan. Orang hebat itu banyak. Orang pintar itu banyak.
orang yang punya semuanya itu banyak. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau menundukkan dirinya, hatinya, muridin aku. Bukan nanduk ya, bukan kasih pasang tanduknya, mau apa kamu? Aku gak mau, aku maunya gini. Bukan orang yang seperti itu. Tapi orang-orang yang ini aku mau, muridin aku ya. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya boleh mengembalakan senior kemarin gitu ya. Sekarang sudah hendak gitu ya. Sekarang sudah dipercaya di tempat lain gitu kan. Tapi saya bersyukur saya punya waktu 1 tahun dengan senior-senior yang ada di tempat ini. Saya bersyukur saya belajar banyak dari mereka. Orang-orang yang secara usia senior, ya namanya senior ya, secara usia senior jauh dari saya. Pengalaman mereka udah makan asam garam semuanya, saya belum apa-apa gitu ya. Secara semuanya pengurapan dan segala sesuatunya mereka punya Bapak Ibu Saudara, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya anak kecil ini, anak yang bau kencur ini mengembalakan mereka gitu ya, ada di dalam lingkungan mereka yang notabene-nya gitu kan, mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman demi pengalaman. Mereka bukan orang biasa, mereka pemimpin-pemimpin hebat gitu kan. Ketika mereka ada di tempat ini, setiap kali perkataan mereka yang saya selalu ingat adalah, share, muridin kami ya, ajari kami ya, kami ini pemain baru. What? Mereka pemain baru? Enggak Bapak Ibu Saudara, mereka pemain kawakan sebenarnya. Secara pengalaman, secara urapan semuanya saya enggak ada apa-apanya. Tapi yang mereka kerjakan, setiap kali saya datang kepada mereka, CG gitu ya, mereka boleh ngobrol, mereka bilang share, ajari kami. Ajari kami. Kami enggak tahu apa-apa, kami enggak bisa apa-apa, tapi kami mau. Wow, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, dari generasi anak sampai generasi senior, didapati orang-orang yang hatinya itu mau dimuridkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu biar pagi hari ini, saya berdoa gereja ini enggak cuma penuh dengan gereja orang banyak, enggak. Tapi gereja ini akan penuh dengan murid, katakan amin. Akan penuh dengan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, yang memberikan hidupnya. Aku mau memuridkan dan aku mau dimuridkan. Pemuridan itu harus disengaja Bapak Ibu Saudara. Pemuridan itu kalau kita cuma berjalan, ayo makan yuk bareng gitu ya. Ayo sama-sama yuk hang out yuk gitu kan. Kalau itu hanya sekedar seperti itu, hanya sekedar sebuah rutinitas yang seperti itu, maka pertemuan-pertemuan kita menjadi pertemuan-pertemuan yang biasa aja. Saya belajar, saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Saya satu waktu ketika saya di dalam pengembalaan saya lagi keluar dengan orang-orang yang saya pimpin gitu ya, dengan CG saya. Fellowship, namanya fellowship kan makan keluar gitu ya, ngobrol gitu kan. Kemudian setelah besoknya ketika di kantor, pemimpin saya panggil saya kemudian tanya, Shirley, tadi malam Koko lihat kamu ini ya fellowship dengan anak-anak. Oh iya kok happy kok kemarin, banyak ada yang baru gini. Oke, gitu ya. Oh iya bagus gitu ya. Kemudian Koko cuma bilang gini, apa yang kamu bagikan semalam? Gimana? Ya apa? Gimana kok? Gitu kan. Pertanyaan langsung error mode on gitu. Gimana? Duh, ini fellowship kan kok? Bukan CG. Oh iya betul, fellowship kok bilang gitu kan. Tapi kemarin siarnya ada bagiin sesuatu enggak? Hah? Langsung nge-freeze. Enggak, kan hanya ngobrol gitu kan. Kan hanya fellowship kok, hanya makan-makan gitu kan. Nah dari situ kemudian pemimpin saya bilang, Share, kamu ketemu dengan orang-orang itu enggak selalu, enggak setiap waktu. Ini nilai yang saya pegang dari sampai hari ini. Kamu ketemu dengan mereka itu enggak sering gitu ya. Fellowship dengan mereka itu enggak selalu continue setiap hari, setiap minggu gitu kan. Jarang ketemu dengan mereka. Ketika kamu ketemu dengan mereka, pastikan kamu punya goal untuk mereka. Bukan sebuah fellowship yang asal ngomong, yang cuma sekedar bergurau, yang ramenya, yang asiknya rame-rame, enggak.
Tapi siapkan satu topik, gitu kan. Ya bukan, oke kita mau ngomong ini ya, bukan itu, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetap dalam konteks fellowship. Tapi mulai giringlah mereka, ketika mereka cerita, mulailah tambahkan, oh ya saya kemarin ngalami ini loh, Tuhan tuh baik. Mulai sisipkan sesuatu, nilai-nilai tertentu di dalam pembicaraanmu. Wah saya buka rahasia dok ya ini ya, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini disengaja. Inilah pemuridan yang disengaja, gitu ya. Jadi mulai giringlah mereka ke sebuah topik, entah itu sharing, entah itu cuma sekedar cerita, gitu ya. Masak pun itu diberkati loh. Iya kemarin aku masak terus aku kasih ke tetanggaku, loh itu diberkati Bapak Ibu Saudara. Itu nilai apa? Nilai memberi. Oke. Jadi pemuritan itu bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang yang serius gitu ya. Enggak, pemuritan itu juga bisa Anda kerjakan di dalam fellowship Anda. Jadi karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi kumpul makan siang, mulailah kasih 1 atau 2 cerita tentang bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup Anda. Percaya ya, nanti kalau Anda sudah cerita 1 topik gitu ya, 1 aja Anda mulai. Yang lain, iya betul loh Tuhan tuh baik. Aku kemarin seperti ini, itu akan mengalir. Itu enggak akan stop Bapak Ibu Saudara sampai Anda keluar dari tempat itu enggak akan stop cerita itu. Tapi yang ada adalah cerita yang membangun. Adalah cerita yang memberkati, bukan gosip. Bukan bicarain orang lain, bukan bicarain teman lain. Bukan bicarain yang enggak-enggak. Tapi yang terjadi kita bicarakan sesuatu yang membangun. Kita diberkati dengan sharing satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini biar kita mau jadi seorang murid yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti satu sisi saya mau dimuridkan. Enggak berhenti di sini. Ketika kita selesai dimuridkan, kita akan masuk di namanya memuridkan. Oke Bapak Ibu Saudara. Nanti di ibadah 2 kalau Anda boleh tidak ada kegiatan Anda bisa datang. Saya membagikan tentang berkat menjadi seorang murid. Nanti kita akan sama-sama belajar kenapa sih, apa sih yang jadi poin utama kenapa kita itu bisa harus jadi seorang murid hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara.